memuji nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu di gereja kembali untuk memuliakan nama Tuhan, untuk datang kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pribadi kita untuk kita sama-sama menghampiri tahta Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang setia. Tuhan adalah harapan kita. Kita bersyukur karena hidup kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita bersyukur karena salib Yesus. Kita semua ada. Dan karena anugerah Tuhan, kita senantiasa diberkati di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita sejenak. Haleluya. Kita mengingat kasih setia Tuhan. Kita mengingat kebaikan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Setiap hembusan nafas yang kita keluarkan dari tubuh kita, semuanya atas anugerah Tuhan. Setiap gerakan yang kita lakukan, kita boleh bergerak bebas, kita boleh melakukan apa saja, itu juga semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama kan angkat satu pujian. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku dengan apakan-Ku balas. Semua bagi berdiri Bapak Ibu, kita sama-sama naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita, dengan sepenuh hati kita. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau
Pujian ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang agung, Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau memulai ibadah raya Tuhan. Tuhan memberkati setiap hati kami, pribadi lepas pribadi kami, Tuhan urapi Tuhan. Biarlah kami pagi hari ini boleh bersuka cita di dalam Engkau, boleh memuliakan nama Engkau Tuhan. Sesuatu yang baru terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, segala kuasa gelap, kuasa iblis yang berani merampas sukacita kami, mengganggu kami pagi hari ini, kami usir, kami tengking di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja turun di tengah-tengah kami dan nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami pikiran yang fokus, yang hanya berserah kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, berikan tos sama kanan kirinya. Tuhan Yesus luar biasa. Oke, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, karena mungkin tadi kurang gerakan ya Bapak Ibu, karena pagi-pagi tadi sudah hujan. Saya berpikir, waduh Tuhan, kok hujan ini, saya mau berangkat bagaimana? Saya membawa anak kecil dan harus menyiapkan segala sesuatunya. Tapi puji nama Tuhan, kita bisa sampai berkumpul di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini saudara, bahwa kalau kita berbicara tentang kebaikan Tuhan itu tidak ada habisnya. Setuju? Amin. Karena Dia sungguh baik dan Dia sangat baik. Yesus itu baik bagi siapa saudara? Bagi kita, bagi saya, bagi Anda, bagi semuanya. Dia sungguh baik. Haleluya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Lagi. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Haleluya. Kita bersama-sama bertepuk tangan di dalam Tuhan. Kita bersama-sama Dia sangat baik.
Pemuda itu sangat luar biasa, saudara. Kenapa? Karena di situ kok saya mendapatkan kekuatan baru gitu ya. Yang lama saya itu tidak tidak jikrak-jikrak gitu ya. Tapi ketika ibadah Natal Pemuda itu rasanya tuh ada sesuatu yang makces gitu ya. Nah mungkin kita juga butuh sesuatu yang makces itu juga. Oleh sebab itu mari kita gerakkan hati kita gerakkan jiwa kita gerakkan tubuh kita untuk memuji Tuhan. Amin. Karena kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita akan satu pujian ini lebih dari pemenang. Saudara jangan hanya bertepuk tangan, tetapi coba gerakkan badan saudara. Geserkan kanan dan ke kiri. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibacakan batunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Katakan sekali lagi bahwa kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saudara lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Dari dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibacakan batunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dibacakan batunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitkan gerejanya, kita lebih dari pemenang. Silakan duduk saudara. Haleluya. Saya membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara. Saya yakin bahwa setiap kita itu pasti merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Nah, jika ada Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dan rindu supaya kesaksiannya bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara yang ada di tempat ini, kami persilahkan. Ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya juga tidak akan memaksa. Tetapi kita masih mau memuji nama Tuhan. Mau saudara? Mau ya, amin. Gandul Gusti. Kita akan sama-sama menari buat Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu pujian kembali, bahwa ketika kita gandul Gusti, Bapak Ibu tahu gandul itu artinya apa ya? Apa?
Bergantung ya, gandul itu bergantung. Nah, kalau misalnya kita bergantung terus sama Tuhan, berpegang terus sama Tuhan, maka hidup kita bagaimana? Bahaya tidak saudara? Tidak ya, amin, tidak. Nah, itu yang akan kita pujikan saat pagi hari ini, Gandul Gusti. Untuk saudara untuk bangkit berdiri kembali, kita akan menari buat Tuhan. Haleluya. Hatiku ayam tentram, hatiku rasa senang, saben dina kulonge Gandul Gusti. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, Gandul Gusti. Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wangi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wangi Gandul Gusti. Kula among percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Hatiku akan tenang, hatiku raya senang, saben dina kulonge Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wangi Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Saben dina rina wangi Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Hatiku rasa senang, hatiku rasa senang, saben dina kulonge Gandul Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamina. Hatiku rasa senang, hatiku rasa senang, saben dina kulonge Gandul Gusti. Saben dina kulonge Gandul Gusti. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Haleluya. Kita diberkati melewat pujian-pujian yang kita naikkan sama Tuhan. Ketika kita diberkati oleh pujian-pujian ini, biarlah pujian-pujian ini untuk kemuliaan Tuhan dan Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Puji nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Oleh sebab itu kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita bersama-sama fokus menerima kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku, Dia
hari Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sebentar kami akan belajar sama-sama untuk merendahkan hati kami, diri kami di hadapan Tuhan. Bicaralah di tengah-tengah kami, hambamu terbatas, adalah Engkau sendiri yang mengambil alih seluruh pemberitaan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengasihi Engkau. Amin. Terima kasih, silakan duduk teman-teman yang sudah melayani pada pagi hari ini. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sugeng enjang nggih. Tadi saya perjalanan ke sini syahdu. Sampun hujan rintik-rintik. Udah hujan rintik-rintik dari atas gitu ya. Enggak begitu deras tapi syahdu. Ya, saya berdoa kita semua sehat ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Kedua, kita sedang menjelang minggu-minggu Natal ya. Ini sudah sangat baik sekali. Sudah sangat luar biasa. Saya terkagum-kagum kalau masuk gereja ini beberapa waktu ini ya. Dekorasinya mantap. Ini yang dekor siapa ini? Bersama kah? Oh itu tuh ada di belakang. Bagus sekali gitu. Wah keren sekali. Keren. Nuansa Natalnya dapat sekali. Nah kita akan sama-sama belajar bagaimana, termasuk saya Bapak Ibu, hidup yang harus terus berbuah di hadapan Tuhan. Hidup yang harus terus bertumbuh dan berbuah sangat penting. Jadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu, untuk saya memulai pada pagi hari ini, saya akan memulai seperti ini. Natal di tahun-tahun ini kita tidak lagi menyambut Tuhan Yesus sebagai seorang bayi kecil. Ya Bapak Ibu ya, kita sudah sangat tahu. Kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi mempelainya Tuhan yang akan segera dijemput oleh Dia. Tanamkan di hati itu baik-baik. Kita sedang mempersiapkan diri kita untuk dijemput oleh Tuhan yang Maha. Bukan terus kematian, tapi kita terus mempersiapkan diri bahwa kita sedang menantikan kedatangannya. Nah, pada pagi hari ini izinkan saya membagikan hidup yang harus terus berbuah. Saya mengambil ini Bapak Ibu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Bisa ditampilkan dulu ayatnya, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Ya, hari ini sekolah minggu Natalan kalau nggak salah ya. Nanti ya. Selamat menikmati Natal. Ya, Yohanes 15 ayat yang ke-8. Mas siapa namanya? Mas Rian minta tolong mic saya diturunin sedikit. Ya, Yohanes 15 ayat ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya ulangi sekali lagi, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, Tuhan dipermuliakan, yaitu jika kita, saya, Bapak Ibu semua, murid-murid daripada Tuhan Yesus berbuah banyak, dan dengan demikian kita adalah yang disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Izinkan saya memulai dengan satu slide pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita tidak hanya dipanggil Tuhan Yesus untuk sekedar bertumbuh. Saya percaya ada dari tengah-tengah kita Bapak Ibu yang sudah mengikuti Yesus. Ada yang sudah puluhan tahun dari lahir gitu ya. Sudah sebagai seorang Kristen kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk diselamatkan, tapi bukan hanya sekedar bertumbuh, tetapi dalam kekristenan Tuhan Yesus menginginkan kita untuk goalnya adalah berbuah. Apakah bisa ditampilkan? Oh belum bisa, nggak apa-apa. Nggak mau. Oh, belum bisa, nggak apa-apa. Saya akan terus berjalan ya Bapak Ibu ya. Tuhan menginginkan supaya kita berbuah, dan buahnya banyak Bapak Ibu. Buahnya banyak. Bukan hanya sekedar berbuah, tapi buahnya banyak dan matang. Nah, iya, terima kasih sudah ditampilkan. Banyak orang, Bapak Ibu, yang hanya sekedar dalam kekristenan ini, Bapak Ibu, hanya dipanggil, tapi belum mau dalam tahap pertumbuhan dan berbuah. Kenapa? Satu faktornya adalah masih ada keterikatan dalam dosa. Rasul Paulus mencatat, mari kita tanggalkan semua itu dan berlari menuju panggilan surgawi. Nah Bapak Ibu, Yesus tidak hanya memanggil kita untuk percaya kepadanya, tetapi untuk menghasilkan buah yang terlihat.
Jadi bisa dikenali oleh orang banyak dan memuliakan Tuhan. Saya harap ini bisa dibaca. Banyak, termasuk saya dulu terjebak seperti ini Bapak Ibu. Oh, saya sudah berbuah ketika saya melayani di gereja. Ketika saya terlibat aktif dalam gereja, saya melayani banyak di gereja. Saya pikir saya sudah berbuah, ternyata belum. Itu hanya bagian kecil saja dari rangkaian kita mengucap syukur atas karya Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita diselamatkan, maka kita melayani Dia, itu ucapan syukur kita. Tapi berbuah bicara tentang hidup yang aktivitas rohaninya 24 jam dalam hidup kita. Maka Yesus berkata, ayo kalau kau murid-muridku dan mengasihi aku, mari sama-sama pagi hari ini kita belajar untuk berbuah. Nah Bapak Ibu, buah menjadi tanda bahwa kita ini benar-benar murid Kristus. Ini yang membedakan. Ini yang membedakan rasanya orang yang dikenal sebagai murid Tuhan Yesus dari buahnya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kita sudah sering baca, yaitu buah roh. Ada banyak di sana. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari sama-sama kita belajar bahwa buah, saya meletakkan dasar, buah dalam hidup kita menjadi tanda bahwa kita ini murid Kristus. Itu dikenali sekali. Kita bisa berkata, saya sudah pelayanan, saya sudah menjadi Kristen berpuluh tahun, belasan tahun. Tapi kalau tidak ada pertumbuhan dan rasa yang dikenali sebagai buah di sana, maka hidup kita sebenarnya sedang dipertanyakan. Apakah kita murid Kristus atau tidak? Lanjut, terima kasih. Saya pertama dipanggil, saya letakkan bukan hanya untuk sekedar bertumbuh, tapi goalnya berbuah. Dari buah inilah kita dikenali sebagai murid Kristus. Bisa dilanjutkan Kak? Hidup yang berbuah. Apakah mau? Ya. Buah, saya lanjutkan dulu. Buah adalah hasil dari kita tinggal di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu, pada pagi hari ini izinkan saya membaca dalam konteks Yohanes 15 tadi. Bahwa ketika kita tinggal di dalam Dia, maka kita akan menghasilkan buah. Dan buah itu tetap dalam segala musim. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Buahnya tetap. Mau sedang mengalami nggak enak, sedang lembah kekelaman, sedang di puncak Tuhan bawa, buahnya tetap. Yang pertama tadi, kita bukan hanya dipanggil untuk sekedar bertumbuh, tapi berbuah. Buah itu tanda kita murid Kristus. Yang kedua, buah yang dihasilkan itu dari kita Bapak Ibu tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. Katakan tinggal. Tinggal itu keluar masuk enggak Bapak Ibu? Tidak. Ketika tinggal, netap bersama Dia, menyadari bahwa oh saya tinggal di dalam Tuhan, saya enggak keluar masuk, tapi tinggal bersama-sama dengan Dia. Ya, sambil ini diusahakan tidak apa-apa. Nah, ini dia. Buah tidak muncul karena usaha kita. Buah tidak muncul karena kita banyak sekali melayani, tidak. Buah muncul ketika kita tinggal di dalam Dia dan kita menyadari tanpa Tuhan yang menolong tidak ada kekuatan untuk menghasilkan buah. Mengerti maksud saya Bapak Ibu ya? Tanpa Tuhan yang memberikan pertolongan lewat Roh Kudus-Nya, tidak ada kekuatan. Saya mau tanya, seberapa kuat sih kita ini bisa hidup terus baik dan benar di hadapan Tuhan dengan kekuatan sendiri? Enggak bisa Bapak Ibu. Roh Kudus inilah yang memberikan kita kekuatan dan sinyal-sinyal untuk terus hidup benar di hadapan-Nya. Amin. Tinggal di dalam Dia. Yesus berkata dan mengingatkan kita ini hanya ranting. Dialah pokok anggur yang harus tinggal nemplek. Ketika nemplek, semua sumber-sumber yang terbaik daripada Tuhan kita serap dan itu menjadi kekuatan bagi hidup kita. Pernah mengalami kekeringan rohani? Pernah mengalami kelemahan rohani? Kita sudah rasanya daya upaya, Tuhan saya sudah saat teduh dan sebagainya. Saya harus ingatkan, Tuhan tidak hanya dibatasi dengan manifestasi emosi. Gak hanya sekedar menangis, tapi ada damai sejahtera yang menutup kita setiap hari. Itu buah.
tanpa kita sadari, Yesus sudah berkata, di dalam Dia ada pertumbuhan, ada rasa, ada kekuatan yang baru setiap hari. Ada kekuatan. Makanya Bapak Ibu, orang-orang yang tinggal di dalam Tuhan, hidupnya selalu ada kekuatan yang baru. Memang hidup ini Bapak Ibu, nggak usah undang masalah, sudah ada banyak permasalahan, betul nggak Bapak Ibu ya? Tetapi Bapak Ibu, saya harus katakan, orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan ada kekuatan. Rasa-rasanya memang sudah mau habis kekuatan. Pernah ngalami ya Bapak Ibu ya? Udah mau habis, udah gak kuat Tuhan. Tapi Tuhan munculkan pengharapan, Tuhan munculkan kekuatan, Tuhan singkapkan hal yang baru. Oh ternyata Tuhan masih dan terus peduli akan hidupku. Bukankah itu buah dari pengharapan yang indah? Amin Bapak Ibu. Ketika kita tinggal di dalam Dia. Yang kedua, tidak ada pertumbuhan rohani yang sejati tanpa komunitas bersama-sama. Amin. Sama-sama tinggal dalam komunitas yang saling menguatkan satu dengan yang lain, itu sangat penting. Makanya tetap tinggal di dalam Kristus dan di dalam komunitas kita. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak ada pertumbuhan, kata Bapak rohani saya, dalam kesendirian saja setiap hari. Ada orang-orang yang Tuhan kirimkan untuk menolong, menguatkan hati kita melewati banyak hal. Amin. Ada buah di sana ketika kita saling mengoreksi, membangun satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, tanpa tinggal di hadapan Tuhan, maka sebenarnya, ini perhatikan, tanpa tinggal di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, buah-buah yang kita hasilkan itu rasanya cuma sekedar sementara saja. Sukacitanya juga sementara. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Pas baik-baik saja, semuanya dia akan sangat happy. Ada yang pernah ngalamin seperti ini? Saya dulu seperti ini. Ketika semuanya baik, nyaman, dia akan berkata, oh terima kasih Tuhan. Sementara, tapi ketika dihantam badai, topan datang menerjang, yang sementara tidak akan bertahan lama. Tinggal dalam hadirat Tuhan membuat buah ketekunan kita muncul. Hidup yang berbuah dimulai dari hati yang melekat pada Kristus. Saya harus katakan inilah yang membuat kita itu terus kuat Bapak Ibu. Bahwa biarkan Tuhan berdaulat terus atas hidup kita. Ini klasik. Kita sudah sering kali dengar dalam khotbah tiap minggu, dalam sharing komsel dan sebagainya, melekat kepada Kristus. Saya mau tanya, sudah dipraktekkan bersama-sama? Amin. Praktek bersama-sama Bapak Ibu, melekat kepada Kristus. Melekat melalui apa Bapak Ibu? Baca firman, dalam ketaatan setiap hari. Tuhan banyak berbicara di sana. Saya sudah sampaikan beberapa waktu, saya kembali lagi kepada kitab saya yang kertas itu Bapak Ibu ya. Kitab kertas itu saya mulai membaca lagi. Saya dulu baca lewat HP, wah, tapi saya kembali lagi, saya punya Alkitab kertas, saya masih ada di sini. Saya baca lagi gitu ya. Menjelang mau tidur biasanya saya buka, anak-anak saya sudah masuk ke kamar, istri saya sudah masuk ke kamar. Saya dengar anak saya yang paling kecil, si Kenan itu sudah mulai bisa berdoa. Saya senang banget dengar doa anak saya gitu. Tuhan Yesus, terima kasih, Kenan malam hari ini mau tidur. Tuhan berkati mama, papa, kakak, tante. Tuhan kiranya melindungi. Amin. Belum selesai. Istri saya bilang gitu. Oke, apa ya Pak? Minta ampun. Tuhan ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu tidur dia. Selesai dengar doa dia tidur, saya baru baca. Itu ritual kami gitu ya, ritual apa kebiasaan kami gitu. Saya dengar doa anak saya senang gitu ya, dia bisa mulai berdoa gitu, buat sekelilingnya, buat papa mamanya. Gitu. Usianya baru 4 tahun. Malu ini hati yang melekat kepada Tuhan setiap hari. Sadar nggak Bapak Ibu kalau kita melekat kepada Kristus, itu ada penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Bukan hanya ditolong, tapi diingatkan. Daniel, ini salah. Kalau sudah melekat, ini salah. Berarti tidak dilakukan, jangan dilaksanakan. Bukan hanya ditolong, tapi diingatkan kembali di sini. Oh, dari situlah muncul buah ketaatan.
Bisa dilanjutkan Kak? Apakah bisa sudah muncul kembali? Ya, buah yang dicari Tuhan bukan hanya sekedar pelayanan gerejawi. Ini hanya bagian kecil dari ucapan syukur kita. Kecil sekali, saya minta maaf. Tuhan Yesus beberapa kali menginginkan dalam hidup kita adanya karakter Kristus. Galatia 5 ayat 22, 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, dan sebagainya, ditutup dengan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Mengapa penguasaan diri itu paling terakhir? Karena itu yang paling mau marah, itu menguasai diri. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, mau berkata-kata yang tidak baik, itu menguasai diri yang paling terakhir. Karakter Kristus, orang yang betul-betul melekat kepada Kristus akan muncul dan dirasakan. Bapak Ibu pernah nggak ketemu orang langsung bisa dapat impresi kesan, orang ini ada Kristus di dalam hidupnya? Pernah Bapak Ibu? Dapat sedikit aja, semakin kenal, orang ini kok beda ya, cara berbicaranya beda, cara menghormatinya tuh beda. Karakter Kristus, buah apa yang ingin Tuhan cari? Pertama, karakter Kristus. Yang kedua, pertobatan yang sungguh-sungguh. Saya sudah di awal tadi berkata bahwa dalam hidup kita mari kita tanggalkan semua dosa, semua yang menghalangi kita kepada panggilan surgawi. Yang ketiga, ketaatan yang konsisten dalam hidup kita. Ini yang paling susah. Membangun sesuatu yang konsisten setiap hari, membangun sesuatu yang terus dilakukan setiap hari, itu tidak mudah Bapak Ibu. Saya mau tanya, kalau sudah PW, mau berdoa kepada Tuhan, gimana Bapak Ibu? Susah nggak? Udah PW, udah capek, udah aduh. Terus tiba-tiba, iya saya tahu ya, saya harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Enak nggak Bapak Ibu? Secara daging, itu nggak enak. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, aduh udah posisi wena. Aduh, tapi harus dikerjakan setiap hari konsisten. Dan ketaatan. Nah, Bapak Ibu, ketaatan yang konsisten ini bukan hanya sekedar kehidupan doa, tapi kehidupan dalam sehari-hari. Kalau Tuhan ngomong ampuni, berarti ketaatannya bicara tentang keampunan. Konsisten, ngerti maksud saya Bapak Ibu ya? Kalau Tuhan bicara tentang bersukacita, itu ketaatan yang konsisten setiap hari. Buah inilah ketika muncul dalam hidup kita Bapak Ibu, maka kita disebut sebagai benar-benar murid. Natal bukan hanya sekedar bicara tentang hingar-bingar. Hingar-bingar tahu ya Bapak Ibu ya, kemegahan, rame dan sebagainya. Kita harus menyambutnya. Tapi Natal bicara tentang kesederhanaan Kristus yang datang. Benar Bapak Ibu? Dia datang di mana Bapak Ibu? Dia datang dalam wujud seorang bayi. Dia lahir di mana Bapak Ibu? Di hotel yang berbintang 5? Dia lahir di mana? Dia datang merendahkan diri serendah-rendahnya. Serendah-rendahnya, saya harus ulang. Serendah-rendahnya. Kalau Tuhan yang memberikan teladan sebagian rupa, baiklah kita meletakkan itu di dalam hidup kita. Serendah-rendahnya. Sebelum Tuhan Yesus lahir aja, berita kelahirannya sudah menghebohkan. Herodes, Tuhan Yesus lahir, cari. Tuhan Yesus tidak lahir dalam semua kemegahan. Dia lahir dalam kesederhanaan. Oke, saya boleh ganti mic ya Bapak Ibu ya. Ya, ini terima kasih Kak, sudah ya. Ya. Sedemikian rupa Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Apakah oke, saya pakai mic kabel aja ya. Oke, sudah. Terima kasih Kak. Tidak mengganggu apa-apa. Supaya apa Bapak Ibu? Nah ini loh Bapak Ibu, saya bilang. Kasih ketika kita menghasilkan buah, yang bisa ngicip itu siapa tuh Bapak Ibu? Orang di sekitar kita.
Nanti maksud saya Bapak, kita nggak bisa self-proclaim. Self-proclaim itu ngaku-ngaku saya sedang berbuah. Tapi sebenarnya orang di sekitar kita berkata, Allah. Nanti maksud saya, oh saya berbuah. Tapi karakternya bukan karakter Kristus, hidupnya tanpa pertobatan. Yang bisa ngicipi siapa sih Bapak Ibu sejujurnya? Sekeliling kita, anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita. Itu yang paling pertama kali bisa ngicipi hidup kita. Saya berapa minggu lalu Bapak Ibu dapat undangan pelayanan bicara tentang keluarga. Hati saya tuh kalau bicara tentang keluarga deg-degan. Kenapa? Saya masih berproses di dalamnya. Saya terus berproses di dalamnya. Saya harus belajar untuk terus menjadi seorang ayah dari beberapa anak yang saya miliki. Menjadi seorang suami. Siapa sih yang ngicipi karakter saya ketika saya diubahkan? Mereka. Nanti maksud saya Bapak Ibu ya, kesaksian di dalam hidup kita. Yang pertama ngicipi itu keluarga, yang kedua sesama. Buah ketika kita tinggal di dalam dia, maka nyata orang itu bisa berkata, oh papaku, mamaku, oh kakakku, oh orang tuaku benar-benar hidup dalam karakter Kristus. Amin. Kan goalnya di sini supaya kasih kita nyata bagi banyak orang. Kasih itu melampaui dari banyak hal. Kasih itu melampaui dari banyak hal. Dan dia akan membuat kita, sepertinya saya ganti mic aja ya. Tidak apa-apa. Aman, pakai mic yang kamu belajar. Cek. Tidak bisa. Cek. Ini. Oke. Ini sekali lagi ganti mic saya dapat hadiah. Tidak mengurangi apa-apa Bapak Ibu ya. Di tempat kami, tempat saya itu saya malah jarang pakai mic kalau sharing firman Tuhan itu ya. Karena suaranya sudah cukup terdengar sampai belakang. Saya harus lanjutkan Bapak Ibu. Buah adalah kehidupan yang mencerminkan Yesus dalam perkataan, pikiran, dan tindakan. Tiga hal ini dirangkum tadi, karakter Kristus, pertobatan sungguh-sungguh, ketaatan, kasih. Dalam perkataan, buahnya ini loh. Dalam pikiran, dalam tindakan. Pikiran Kristus. Perkataannya perkataan Kristus. Tindakannya Kristus. Saya ingin sama-sama kita belajar satu hal. Bernyanyi di dalam gereja tidak sama dengan menyembah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Nanti maksud saya, ada orang-orang yang senang bernyanyi, tapi menyembah, membungkukkan diri di hadapan Tuhan dan berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupku. Dalam apa Bapak Ibu? Perkataan, pikiran, dan tindakan. Anak itu mudah meniru gak sih Bapak Ibu? Yang kecil-kecil itu mudah ya. Anak saya tuh hati-hati banget. Saya enggak gitu ya. Kalau misalnya saya lebih marah, saya lebih baik diam. Gitu. Pak, ayolah Pak, dia ngajak main. Ayo Pak, main, please gitu ya. Saya capek, tunggu sebentar ya, gitu ya. Kasih waktu 10 menit, gitu, 10 menit. Gitu. Capek dan sebagainya. Oh, pengen ini lagi banyak pikiran. Saya itu lagi main sama dia. Apakah saya pernah marah? Ya pernah, gitu ya. Apakah saya pernah memukulnya? Pernah, tapi di bagian yang tidak berbahaya. Di mana di sini ya. Nah, nggak boleh seperti itu dan sebagainya. Supaya gini loh Bapak Ibu, salah satu warisan yang terbaik yang kita tinggalkan kepada anak-anak kita itu adalah keteladanan kita di dalam Tuhan. Amin. Anak-anak itu melihat, orang tua itu melihat, kita melihat orang tua. Sama. Oh, orang tuaku konsisten di dalam Tuhan. Nggak apa-apa. Oh iya, dia memang kadang salah, tapi dia sedang belajar. Saya punya orang tua, papa yang sudah dipanggil Tuhan, ayah saya, adalah orang yang keras, super duper keras. Dan itu membentuk saya. Kalau ngepel rumah, dia lihatin
sampai betul-betul bersih. Cuci apa? Dia liatin sampai akhirnya satu hari saya kok agak kaget. Papa saya udah nggak liatin saya ngepel. Artinya dia udah mulai percaya. Oh, Daniel kalau ngepel udah beres, udah bersih. Tapi satu hal yang saya terus ingat dalam hati saya, jam doa papa saya itu tiap pagi jam 4:30 dia bangun. Itu membangunkan saya. Kadang saya jengkel. Enak-enaknya turu. Saya dulu jengkel. Papa saya kalau sumbang itu kenceng. Ayah saya, Tuhan berkati anak-anakku Tuhan dalam masa depan. Saya jengkel waktu itu. Ketika saya menjadi seorang papa, saya tahu betul doa itu melindungi anak-anak saya. Dari situ saya percaya, oh ini keteladanan ayah saya. Ini kalau kerja yang betul dia tunjukkan. Masa muda saya memang pekerja keras. Wah, gitu ya. Kalau kerja yang benar supaya orang percaya sama kamu. Wow, saya pertama, wah apa gini terlalu keras. Tunggu nanti, suatu saat kamu akan menuai hasilnya. Ini bahasa saya ya. Duluan, kerja sing tenanan. Ora lete-lete, gitu bapak saya. Ora lete-lete, apa meneh melu sing iso dipercaya. Tenanan sing kerja. Ngopel dan sebagainya. Sampai akhirnya Bapak Ibu, saya itu Bapak Ibu bisa membeli barang-barang saya dari hasil kerja saya sebelum saya menikah. Itu betul Bapak Ibu. Bukan karena saya bisa, tapi saya melihat ini, oh orang tua saya ngomong, kalau kerja betul-betul saya lakukan itu, Tuhan mempercayakan punya motor, enggak ini, enggak itu, Tuhan itu memberkati luar biasa. Nah, ini yang kita harus sama-sama tetapkan dalam perkataan, dalam pikiran dan tindakan setiap hari. Amin Bapak Ibu. Buah apa sih yang Tuhan cari? Ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saya akan menutup dengan ini Bapak Ibu. Dengan semua yang kita sudah bahas ini Bapak Ibu, goalnya adalah, bisa dikembalikan kan? Goalnya adalah memuliakan Bapa di surga. Di sini ada komsel Bapak Ibu, ada komsel ya. Izinkan saya membagi ini Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan komsel, dibuka ruang kesaksian nggak Bapak Ibu? Oh, dibuka ya. Kalau dibuka, belajarlah untuk memberikan kesaksian di sana. Dan saya percaya jemaat di sini sudah mempraktekkan. Karena gini Bapak Ibu, dengan kita menyaksikan, kesaksian itu kan bukan hanya sekedar yang baik-baik saja. Benar nggak Bapak Ibu ya? Waktu kita mengalami hal yang berat, kita berkata, tolong dukung doa saya ya. Saya sedang mengalami, tidak bisa saya sebutkan secara spesifik, tolong dukung doa saya. Bukankah itu sudah membagikan diri? Oh, walaupun saya mengalami beban yang berat, saya sedang tidak bergeser dari memuliakan nama Tuhan. Belajar untuk kesaksian di sana. Supaya kita bertumbuh. Amin Bapak Ibu, kita bertumbuh dan berbuat. Wahyu mencatat, bukan wahyu itu ya. Kita wahyu mencatat, oleh kesaksian kita lah iblis itu dikalahkan Bapak Ibu. Nah, ketika kita belajar memuliakan Tuhan lewat perkataan kita, ketika kita kesaksian, kemarin aku alami beban yang berat. Terus ada yang tanya, sudah selesai beban beratnya? Belum, masih dalam pergumulan. Tapi saya percaya Tuhan itu tetap baik. Loh, Tuhan dipermuliakan enggak Bapak Ibu? Dengar itu orang masuk berkata, ini murid Tuhan Yesus. Walaupun dalam pergumulan yang besar, dia tetap mengasihi Tuhan Yesus. Praktek ya Bapak Ibu ya. Praktek ya. Sama-sama berbuah. Sederhana aja. Pas komsel Bapak Ibu ada waktu kesaksian, monggo langsung. Saya ingin membagikan ini. Di tempat kami, kalau komsel itu memang bersama-sama, tapi setelah itu dipecah. Yang remaja dengan yang remaja. Nanti yang dewasa muda sama dewasa muda. Ibu-ibu kasih ibu-ibu. Wah, biasanya kalau ibu-ibu sama ibu-ibu, komsel itu yang paling lama. Saya ngenteni waktu wis rampung, kok durung rampung. Ternyata sama-sama saling bercerita di sana. Lama sekali.
Bu, sampun jami, empun apa? Belum Mas, masih kurang 2 lagi. Waduh. Ternyata bisa saling menguatkan satu dengan yang lain misalnya. Nanti kalau komsel, sama-sama bisa dibagikan, saling menguatkan. Dengan ini kita belajar untuk berbuah, membagikan Tuhan, membagikan pengalaman kita lewat kesaksian hidup kita. Mari sama-sama, kalau kita ingin disebut dan kita ingin menjadi murid Kristus di akhir tahun ini, sama-sama kita membangun kembali hidup kita. Sama-sama berbuah banyak, memiliki karakter Kristus, memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh dalam tindakan, perkataan, dan pikiran kita. Supaya apa? Sederhana, Bapa dipermuliakan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Sama-sama saya undang. Saya minta maaf ya Bapak Ibu, setelah ini saya harus kembali. Sebenarnya jam 9 itu saya harus ya, jadi saya harus kembali tempat gitu ya. Saya tadi dari jam 6 sudah di satu tempat, jadi tempat jam 9. Jadi saya minta pelayan perjamuan kudus bisa maju ke depan. Mari sama-sama kita pada pagi hari ini menyiapkan diri kita dari Tuhan. Terima kasih Bapak membantu. Bisa kasih diki ya Kak, Bapak ya. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk segala kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjalanan kudus, melainkan hamba berdua bersama dengan hamba. Bila kami melayani perjalanan kudus dengan hati yang penuh dengan sukacita dan bersih di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari saya undang kita bangkit bersama-sama, menguduskan setiap jemaat Tuhan pada pagi hari ini masuk dalam perjamuan kudus. Bukan hanya sekedar peringatan 1 bulan saja, tapi kami percaya dalam perjamuan kudus ini ada pengharapan, ada pertobatan yang sungguh-sungguh dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Dalam segala ya. Yesus tetap Yesus. Akan hilang
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan kematianmu, tubuhmu terpecah dilambangkan sebagai tanda perdamaian kami dengan Bapa. Ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru, ada limpah sukacita lewat kematian dan kebangkitanmu. Kami punya pengharapan, kami punya Tuhan yang walaupun dalam segala musim hidup kami, Dia setia. Mari sama-sama pagi hari kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan bersama-sama. Mari kita baca cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Melayakkan setiap kami mengampuni setiap dosa kesalahan kami, setiap pelanggaran kami dalam pikiran, perkataan, dan tindakan. Darahmu yang memperdamaikan, darahmu yang memulihkan, darahmu yang menyembuhkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama-sama. Mari kita angkat kedua tangan kita, tanda kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur, kami sampai hari ini, sampai detik ini, Tuhan mengaruniakan kehidupan, kesehatan, berkat-berkat yang mungkin tidak kami pikirkan secara pikiran kami, tapi Tuhan menyertai dengan luar biasa hidup kami. Kami bersyukur sampai hari ini, Tuhan kasih setia tidak pernah lalai dalam hidup kami. Terima kasih. Meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Saya mohon maaf, saya pamit. Terima kasih untuk semua yang pelayanan. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjelang Natal. Amin. Puji nama Tuhan, saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Puji nama Tuhan, biar melalui firman itu kita senantiasa dikuatkan iman kita, semakin kita berpegang teguh kepada Tuhan. Haleluya. Satu hal yang saya dapatkan tadi, meskipun saya sekelumit gitu ya, tetapi ternyata kita harus belajar bersaksi Bapak Ibu. Seberapapun kesaksian kita, ternyata itu membawa dampak yang besar dalam iman kita. Saya teringat dengan Pak Musa yang setiap komsel, hampir setiap komsel itu pasti beliaunya menyampaikan kesaksiannya. Nah, itu adalah contoh yang baik dan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata kita juga perlu untuk bersaksi gitu ya Bapak Ibu. Nah, puji nama Tuhan. Semoga kita senantiasa terberkati atas kesaksian-kesaksian saudara-saudara kita dan kesaksian kita juga, dan kita semakin kuat di dalam Tuhan. Kita akan memberikan persembahan buat Tuhan, kita siapkan persembahannya dan kita akan berdoa. Oleh itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih atas segala kasih setiamu. Terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan atas hidup keluarga kami, sehingga kehidupan kami boleh tercukupi. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, seberapapun yang kami persembahkan, biarlah kami memberi dengan sukacita. Dan kami percaya kami mau berikan untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Mampukan kami untuk memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati tangan-tangan yang memberi pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Gandul Gusti.
Gandul Gusti, gandul Gusti, salalala, sapetino, nonging gandul Gusti, gandul Gusti, asik, gandul Gusti, gandul Gusti, salalala, sapetino, nonging gandul Gusti, lamo, mula amang percaya. Orang bakal cilaka, nanging uripku mulia salamina. Hatiku rasa senang, hatiku rasa senang. Saben dina kulone, gandul Gusti lamo. Mula aku percaya, orang bakal cilaka, nanging uripku mulia salamina. Hatiku rasa senang, hatiku rasa senang. Saben dina kulone, gandul Gusti. Saben dina kulone, gandul Gusti. Puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan atau menyimak warta jemaat selama sepekan ini, bisa ditampilkan di layar LCD. Hari Jumat 19 Desember sampai 8 Januari 2026 ibadah komsel diliburkan. Jadi untuk persiapan Natal gitu deh Bapak Ibu, jadi diliburkan. Kita akan mulai komsel kembali tanggal 9 Januari dan itu juga tepat hari Jumatnya 9 Januari. Oke. Hari Sabtu tanggal 20 Desember 2025 doa pelayan Tuhan di gereja pukul 14. Kemudian hari Minggu tanggal 21 Desember ada ibadah perayaan Natal di gereja jam 10. Jadi hari Minggu langsung ibadah Natal, tidak ada ibadah raya atau umum jam 7:30, tidak ada, langsung jam 10. Jadi jemaat diharapkan datangnya tidak jam 10, tetapi kurang dari jam 10. Begitu ya. Jadi jam 10 itu sudah mulai. Bapak Ibu bisa datang di sini jam 9:30 untuk sama-sama membantu persiapannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setiap keluarga silahkan membawa 2 orang saudaranya. Begitu ya, supaya untuk meramaikan Natal di sini, dan itu sudah dianggarkan. Jadi jangan sampai tidak ada 2 orang yang tidak dibawa dari Bapak Ibu eman-eman ya. Boleh adiknya, boleh ponakannya, boleh mbahnya, boleh siapapun, monggo diajak 2. Kalau kita misalnya di sini ada 15 kakak, kalau 2 kan sudah tambah 30 orang. Begitu ya? Itu kemudian untuk petugas Natal, WL-nya Ibu Christine. Nah, Christine Natalia. Kemudian Christine Natalia ya, Bu. Tak pikir Christine sendiri, Natalia sendiri enggak ya. Kemudian singernya Mbak Herlina dan Mas Supardi, dan juga Mas Rius. Mas Rius yang mana ya? Belum datang ke sini ya? Oh ya, OTW. Kemudian untuk pemain musiknya itu keyboard dan filler. Aduh, ini mata saya sudah ngaco ini. Kak Tata dan Kak Joy. Kemudian drumnya Kakak Aga, kemudian bassnya Kakak Wahyu, dan gitarnya Kakak Rian. Untuk tamborinya Kak Linca, Kak Grenis, dan Kak Alvina. Alvina yang mana ya? Oh, cucunya Oma. Untuk petugas LCD Kak Natasha. Untuk asernya Ibu Gunari, Kak Dito, dan Kak Dilhon ya.
Terus sudah cukup. Ya, itu Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sekali lagi besok hari Minggu kita akan merayakan Natal bersama-sama. Oleh sebab itu untuk Bapak Ibu semua mengajak saudaranya untuk datang ke sini. Nek kepepete kok mungkin Bu tak tambahi siji ya wis lah ora apa-apa gitu. Gitu ya, misalnya 2 kok tambahan 1 lagi ya sudah nggak apa-apa. Gitu diajak ke sini supaya kita sama-sama merayakan Natal di tempat ini. Begitu kita akan akhiri ibadah kita hari ini dan doa syafaat. Untuk doa syafaat kami serahkan kepada oh iya, nanti setelah ini ada yang kelupaan. Setelah ibadah raya ada Natal sekolah minggu. Jadi anak-anak kecil jangan langsung pulang, tetapi kita akan merayakan Natal bersama kakak-kakak di gereja ini. Letaknya di belakang situ ya, yang sudah didekor ada balon-balonnya. Nah, bagi anak atau cucunya yang belum datang ke sini nanti tolong dipanggil supaya ikut bareng-bareng kayak Delvin atau siapa lagi gitu ya. Itu oke, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu ibadah raya saat pagi hari ini. Mari kita berdiri dan kita akan sama-sama berdoa syafaat. Untuk doa syafaat kami serahkan kepada Kak Raul. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami sudah selesai ibadah Tuhan. Biarlah jemaatku semua Bapa sudah menerima berkat yang daripada Bapa. Mungkin mereka datang tadi itu dengan beban yang mereka rasakan Tuhan, tapi kami percaya Bapa mereka pulang dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa untuk pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, baik yang mimbar, yang di belakang, bahkan yang menerima tamu Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, mereka sudah menerima berkat khusus daripada Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Bahkan yang menyampaikan firman-Mu tadi Tuhan dengan tema Bapa berbuah Tuhan. Kami akan percaya Bapa, masing-masing kami Tuhan punya buah yang bisa dinikmati orang-orang sekeliling kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk Ibu Gembala Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini Bapa. Mungkin mereka pada pagi hari ini Tuhan pagi ibadah Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau jaga lindungi mereka Tuhan. Jaga juga kesehatan mereka Tuhan, opa dan oma Tuhan, sehingga mereka balik ke Salatiga ini Tuhan, mereka selamat sampai tujuan dan berkumpul kembali lagi di sini Bapa bersama-sama dengan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk sekolah minggu Tuhan. Kami percaya Bapa, mungkin kelihatannya sekolah minggu kami tidak banyak Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Bapa, mereka nantinya Tuhan menjadi anak-anak yang baik Tuhan,
Nantinya Tuhan mereka menjadi fondasi gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau lawat terus anak sekolah minggu kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau menyayangi mereka Tuhan. Di masa perkembangan mereka Tuhan Engkau ada untuk mereka Tuhan. Jaga lindungi mereka Bapa, karena mereka adalah fondasi gereja ini Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk situasi yang ada di bangsa negara kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau menyayangi bangsa Indonesia ini Bapa. Kami percaya Tuhan, walaupun bangsa kami Tuhan lagi ada bencana Tuhan, tanah longsor, tsunami Bapa, banjir Bapa. Kami percaya Bapa, Engkau menghibur mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau ada untuk bangsa kami Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami yang percaya Tuhan, bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang makmur dan maju Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, bahkan yang gak sempat hadir Tuhan. Kami yang percaya Bapa, jemaat-Mu Bapa, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan, baik mereka yang berladang, beternak Tuhan, bekerja, bahkan yang punya usaha Bapa, Engkau berkati mereka Tuhan. Baik berkat jasmani, berkat rohani Tuhan. Mereka sudah menerima berkat yang daripada Bapa. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, semuanya berhasil Tuhan. Karena kami tahu mereka mengandalkan Engkau Bapa. Setiap mereka pergi, setiap mereka melangkah Tuhan, mereka selalu menyebut nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kau dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selamanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita angkat satu pujian lagi di hadapan Tuhan. Musim ini akan berganti, tetapi Tuhan senantiasa memberkati kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya kalau kita tinggal di dalamnya dan berbuah. Di nama Tuhan kita angkat pujian ini. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan berikan, terima kasih Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu datang denganku, tapi kami selalu berjanji.
percaya Tuhan, musim akan selalu berganti, tetapi Tuhan tetap menyertai kami. Dalam segala keadaan kami, Tuhan tetap menyertai kami. Kami bersyukur ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir. Tuhan menyertai kami. Dan kiranya kami menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biar kami berbuah banyak. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami percaya, kami melayani Tuhan, melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Tuhan menyertai kami, Tuhan menolong kami, Tuhan berikan kekuatan kepada kami di akhir daripada tahun 2025 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, memelihara kami semua. Sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan, dari dalam rumah ibadah-Mu ini Tuhan, kami berdoa mohon kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan yang curahkan berkat untuk kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan. Setiap kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan yang mencurahkan berkat kepada kami. Mari kita bersama-sama mengangkat kedua belah tangan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menyediakan berkat. Dan sudah menyediakan berkat. Kami pulang dari tempat ini Tuhan akan membawa berkat. Berkat dari Allah Bapa. Dan berkat daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh yang Kudus akan menyertai jemaat kita semua di tempat ini dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua sudah menerima berkat daripada Tuhan pada pagi hari ini. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dalam aktivitas kita hari ini. Haleluya. Hatiku ayam tentram, hatiku rasa senang, saben dina pulang Ayo semua yang berjoget. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti, shalalala. Dibawa tinggal Gusti, caca kebiar jangan lagu ya. Gandul Gusti, gandul Gusti, shalalala. Sekasih, gandul Gusti. minta tolong semua youth nanti ikut ya. Kalau emang nggak bisa, emang nggak bisa banget, nggak apa-apa juga. Tapi saya saranin semua youth semua ikut ya. Dan juga kita tripnya ini 15 menit ya. Ya. Kita persiapan dulu. Oke, berarti 15 menit dari sekarang. Biar kuat. Ih, giginya. Minum. Kakak-kakak mungkin bisa membantu untuk memajukan kursi. Aduh.
Thank you.